warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Harfiati. Dan saya Silviana Rismawati. Selama 10 menit ke depan, Kita akan membahas mengenai membangun sikap profesional berbasis nilai religius dan etika. setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan pemimpin haruslah menjadi teladan. Ki Hajar Dewantara. Teman-teman, pernahkah kita berpikir dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita sudah menjadi teladan yang baik? Bukan hanya untuk orang lain, tetapi bagi diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana sih membangun sikap profesional di Rumah Seduh. Yuk, let's go! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada table of content, yang mana apa aja sih yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang perusahaan. Yang kedua, analisis diri. Yang ketiga, tindakan dan penerapan. Dan akan kita akhiri dengan refleksi dan... Nah, slide selanjutnya ini ada teman saya, Silviana Rismawati, dan juga saya sendiri, Revalina Harfiati. Setelah ini, kita langsung bahas apa itu profesionalisme berbasis nilai religius dan etika di Rumah Seduh. Profesionalisme berbasis nilai religius dan etika artinya bekerja dengan baik dan bertanggung jawab sambil tetap berpegang pada prinsip moral yang diajarkan oleh agama dan etika. Ini mencakup sikap jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan di tempat kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, perusahaan bisa menciptakan lingkungan yang menghargai semua orang, membangun kepercayaan dengan pelanggan, dan menjaga reputasi yang baik. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk berkembang dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan mengenal Rumah Seduh. Apa sih Rumah Seduh itu? Rumah Seduh adalah online shop yang menyediakan segala kebutuhan mulai dari alat-alat brewing manual hingga bahan baku untuk coffee shop. Rumah Seduh berbasis di Surabaya dan di Jakarta. Di Jakarta itu memiliki 2 gudang. Rumah Seduh meyakini bahwa profesionalisme adalah kunci penting dalam karena mencerminkan kompetensi, keterampilan, dan juga bagaimana individu dan organisasi menegakkan nilai-nilai dalam moral dan etika. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu analisis diri. Nah, dalam analisis diri ini, yang pertama kita bahas adalah kelebihan. 1, itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, jadi sikap profesional dengan nilai religius dan etika ini bisa menciptakan kepercayaan yang membuat pelanggan merasa aman dan nyaman saat bertransaksi. Yang kedua, bisa menciptakan budaya kerja positif. Jadi, dengan dasar etika, suasana kerja menjadi lebih harmonis dan menghargai sehingga meningkatkan motivasi tim. Yang ketiga, membangun reputasi yang baik. Nah, etika dan nilai religius ini bisa membuat toko menjadi dikenal sebagai bisnis yang jujur dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita membahas kekurangan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Jadi, dengan memprioritaskan etika dan nilai religius, terkadang bisa memperlambat keputusan bisnis yang membuat respon cepat, seperti penanganan keluhan atau perubahan harga. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan diri dengan pelanggan yang berbeda. Jadi, tidak semua pelanggan memahami atau sepakat dengan pendekatan berbasis nilai religius, sehingga bisa terjadi miskomunikasi atau salah persepsi. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam negosiasi bisnis. Terkadang, kita sulit untuk bersikap fleksibel dalam negosiasi atau tawar-menawar. Jika terlalu terpaku pada aturan atau prinsip yang ketat, kita bisa kehilangan peluang bisnis. Selanjutnya, kita membahas tantangan. Yang pertama, itu konsistensi dalam penerapan nilai. Jadi, saat toko sedang ramai, karyawan mungkin bisa tergesa-gesa sehingga mengabaikan detail dalam pelayanan ataupun pengemasan. Nah, hal ini juga bisa membuat pelanggan merasa kurang puas karena standar etika yang biasanya tinggi, jadi tidak terjaga dengan konsisten. Yang kedua, bisa menghadapi perbedaan nilai di antara karyawan. Misalnya, ada karyawan yang menganggap penjualan itu harus transparan dengan selalu jujur mengenai kualitas produk. Sedangkan karyawan lain mungkin merasa tidak apa-apa jika tidak terlalu terbuka agar lebih mudah menjual barang.
Dan yang ketiga, mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan layanan etis. Misalnya, ada pelanggan yang meminta potongan harga lebih besar daripada yang diberikan. Karena prinsip etika tidak mengizinkan manipulasi harga secara sembarangan, karyawan harus menolak, yang mungkin bisa membuat pelanggan merasa kecewa dan memilih toko lain yang lebih fleksibel. Nah, yang terakhir ada peluang. Yang pertama, itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan ini cenderung lebih setia kepada bisnis yang menerapkan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab, sehingga mereka merasa lebih percaya dan nyaman berbelanja secara berulang. Yang kedua, reputasi bisnis yang lebih baik. Sikap profesional berbasis etika dan nilai religius membantu membangun citra positif di mata pelanggan dan juga mitra bisnis. Selain itu juga bisa membuat toko dikenal sebagai tempat yang dapat diandalkan dan juga bermoral. Dan yang terakhir, bisa menarik karyawan yang berkualitas. Karyawan yang menghargai etika dan integritas cenderung tertarik bekerja di lingkungan dengan nilai yang sama, sehingga bisnis bisa mendapatkan tim yang kompeten dan berkomitmen pada standar profesional tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja tindakan dan penerapannya. Berikut adalah tindakan dan penerapan dalam membangun sikap profesional berbasis nilai religius dan etika di online shop Rumah Seduh. Pertama, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyelenggarakan sesi pelatihan reguler mengenai nilai-nilai etika dan religius untuk seluruh karyawan. Ini bisa mencakup workshop tentang komunikasi yang baik, pelayanan pelanggan yang etis, dan cara menangani konflik dengan bijak. Yang kedua, ada menerapkan kebijakan transparansi. Menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya kejujuran dalam semua aspek bisnis, seperti memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Ini membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yang ketiga, memberikan contoh kepemimpinan yang baik. Manajemen dan pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, selalu bersikap jujur dan adil dalam semua keputusan bisnis dan menunjukkan sikap hormat terhadap pelanggan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong komunikasi terbuka antara karyawan dan manajemen, serta menciptakan budaya saling menghormati di mana setiap pendapat dan nilai dihargai. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan tim secara rutin. Yang kelima, responsif terhadap umpan balik pelanggan. Mengimplementasikan sistem umpan balik yang memungkinkan pelanggan memberikan masukan tentang layanan dan produk. Tanggapi dengan serius setiap masukan untuk menunjukkan komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Berikutnya kita akan masuk ke materi refleksi dan kesimpulan. Nah, refleksi di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada pentingnya pelatihan berkelanjutan. Contohnya, setelah menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan pelanggan yang etis, tim menyadari bahwa karyawan menjadi lebih mampu menangani keluhan pelanggan dengan baik. Refleksi ini mendorong manajemen untuk menjadwalkan pelatihan berkala agar karyawan terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul. Yang kedua, dampak kebijakan transparansi. Contohnya, setelah menerapkan kebijakan transparansi ini dalam menyampaikan informasi produk, pelanggan memberikan umpan balik positif tentang kejelasan informasi yang mereka terima. Hal ini menciptakan kepercayaan yang lebih besar di antara pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Refleksi ini membuat manajemen menyadari pentingnya menjaga kebijakan ini dan menerapkannya dalam semua aspek komunikasi. Yang ketiga, nilai komunikasi dalam lingkungan kerja. Contohnya melalui pertemuan tim rutin yang mendorong komunikasi terbuka, anggota tim merasa lebih nyaman untuk berbagi ide dan masukan. Ini mengarah pada peningkatan kerjasama dan inovasi dalam proses kerja. Refleksi ini mengingatkan manajemen untuk terus menciptakan ruang bagi karyawan agar mereka bisa berkontribusi secara aktif dan merasa dihargai. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Membangun sikap profesional berbasis nilai religius dan etika di online shop yang menyediakan alat coffee shop itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan juga membangun reputasi bisnis yang baik. Melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan kebijakan transparansi, dan juga mendorong komunikasi terbuka, online shop dapat memastikan bahwa seluruh tim berkomitmen pada nilai-nilai tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, bisnis tidak hanya mencapai keberhasilan komersial, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Teman-teman, kita sudah mempelajari bagaimana membangun sikap profesional berbasis nilai religius dan etika di rumah seduh. Tentunya, kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Sekian, saya Revalina Arfiati Dan saya Sylviana Rismawati. pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.